Oke teman-teman, kita ketemu lagi dalam materi testing dan implementasi. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang testing dan implementasi yang kemarin sudah kita buka dengan pertemuan pertama dengan pengenalan tentang testing dan implementasi. Oke, untuk melanjutkan materi kita dan kita akan bahas kembali tentang testing dan implementasi dan kelanjutan materi ini. Yuk sama-sama kita simak testing dan implementasi. Oke teman-teman, testing dan implementasi sistem. Oke, teman-teman kemarin kita sudah bahas ataupun secara definisi tentang testing. Jadi testing adalah proses menganalisa suatu entitas software untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan. Nah, di mana yang akan kita temukan nanti atau kita evaluasi adalah tentang defect atau error atau bug, dan kemudian mengevaluasi juga fitur-fitur dari entitas software. Nah, di sini kalau kita ulang adalah proses menganalisa suatu entitas software untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan. Ya, kondisi yang ada, kemudian kondisi yang diinginkan, di mana apakah di situ sesuai atau belum. Dan kemudian kita juga akan mengevaluasi fitur-fitur dari entitas software. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan tentang apa sih pandangan praktisi tentang testing. Oke, pandangan praktisi tentang testing yang pertama adalah melakukan cek pada program terhadap spesifikasi. Ya, jadi melakukan cek pada program tentang spesifikasi dari sebuah sistem tersebut. Kemudian selain itu, seperti kemarin kita sudah bahas, yang berikutnya adalah menemukan bug atau error ya, atau defect pada sebuah program atau sistem. Nah, kalau bicara tentang testing kan kemarin ya, testing itu kan menguji. Jadi kita menguji sebuah sistem atau program untuk menemukan sebuah error atau bug. Oke, kemudian selanjutnya adalah menentukan penerimaan dari pengguna. Ya, setelah diterima pengguna atau user itu seperti apa. Kemudian selain itu adalah memastikan suatu sistem siap digunakan. Jadi kalau bicara tentang testing, kemudian software tersebut atau perangkat lunak itu dilakukan testing, dengan testing tersebut dapat memastikan apakah sistem atau perangkat lunak tersebut siap belum digunakan. Oh, ternyata masih banyak errornya. Sudah bisa digunakan tapi masih ada errornya. Berarti dengan melakukan testing kita akan mengetahui ternyata memang masih ada beberapa yang error, dan itu harus dilakukan perbaikan pada perangkat lunak. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja program. Kita kan pasti nggak akan tahu kalau program itu tidak dilakukan testing, kita tidak akan tahu apakah program tersebut bekerja dengan benar dan sesuai dengan yang diinginkan pengguna atau klien. Ya, kemarin kita sudah bahas ini, tapi saya akan review kembali. Oke, yang berikutnya adalah memperlihatkan bahwa program itu sudah bekerja dengan benar atau belum ya dengan testing ini. Jadi selain itu tadi kita sebutkan adalah meningkatkan kepercayaan. Kalau ini adalah memperlihatkan bahwa program bekerja dengan benar. Kalau programnya bekerja dengan benar, secara otomatis adalah timbul trust atau kepercayaan. Oke, selain itu pandangannya adalah membuktikan ya, dengan melakukan testing itu membuktikan bahwa error tidak terjadi ya. Begitu ada terdeteksi bug atau error, maka akan diperbaiki. Tapi tanpa melakukan testing kita nggak akan tahu. Jadi dengan adanya testing kita akan buktikan bahwa memang error sudah nggak ada terjadi, tidak ada gitu. Walaupun tidak sempurna nanti bakal nggak ada, tapi setelah dilakukan testing itu memang ada. Itu bisa membuktikan dengan dilakukan testing. Kemudian yang berikutnya adalah mengetahui akan keterbatasan sistem. Jadi sistem itu kan ada memang batas-batas tertentu.
tentu atau keterbatasannya. Jadi dengan dilakukan testing kita akan beritahu kepada si nanti penggunanya atau klien kita bahwa keterbatasannya ada di sini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mempelajari apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Selain itu juga apa yang tidak dapat dilakukan oleh sistem atau perangkat lunak tersebut. Ya, jadi spesifikasi program atau perangkat lunak nanti dengan melakukan tes, oh ternyata nih program ini tidak bisa melakukan contoh fitur pencetakan ya, atau print. Nah, dengan melakukan tes ternyata baru ketahuan tuh ternyata tidak bisa melakukan fitur tersebut. Yang berikutnya adalah melakukan evaluasi kemampuan sistem. Dengan testing itu kita bisa melakukan evaluasi kemampuan sistem itu sampai di mana. Gitu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah verifikasi dokumen. Dan yang terakhir adalah memastikan apakah pekerjaan telah diselesaikan dan bisa dipastikan atau memastikan bahwa pekerjaan telah diselesaikan. Nah, itu adalah pandangan praktisi tentang testing. Oke, yang berikutnya kita akan bicara tentang korelasi testing dengan verifikasi dan validasi. Tadi di sini sudah kita lihat tentang verifikasi dokumen. Tapi sebelumnya kita akan pelajari dulu verifikasi itu apa sih? Oke. Verifikasi apakah yang telah berlaku sebagaimana telah ditetapkan menurut spesifikasi. Kemudian mendeteksi error dan memvalidasi apakah spesifikasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi keinginan atau kebutuhan dari pengguna yang sebenarnya. Jadi korelasinya adalah verifikasinya apakah telah berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan, ya. Mendeteksi error, ya. Kemudian validasi spesifikasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi keinginan atau kebutuhan dari pengguna belum. Nah, ini hubungannya antara testing dengan verifikasi dan validasi. Nah, tadi sudah disebutkan tentang verifikasi dan validasi. Nah, lalu apa sih sebetulnya verifikasi dan validasi? Oke, verifikasi adalah pengecekan atau pengetesan entitas termasuk software untuk pemenuhan dan konsistensi dengan melakukan evaluasi hasil terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan. Jadi simpelnya itu are we building the system right? Ya. Nah, lalu validasi melihat kebenaran sistem. Jadi kalau validasi itu adalah kebenaran sistem apakah proses yang telah ditulis dalam spesifikasi adalah apa yang sebenarnya atau yang sudah diinginkan atau dibutuhkan pengguna. Atau are we building the right system? Jadi simpelnya itu seperti ini. Ya. Jadi verification atau verifikasi apakah ya kita membangun produk ya, dengan benar. Nah, ini kalau verifikasi ya. Apakah kita membangun produk dengan benar? Ya, berarti ini perangkat lunaknya ya, produk ini perangkat lunak harus sesuai dengan spek ya, spesifikasinya. Nah, kalau validasi atau validation, apakah kita membangun produk yang benar? Ya, berarti produk atau perangkat lunak harus sesuai dengan harapan klien. Oke, teman-teman, kalau kita lihat perbedaan antara verification dan validation atau verifikasi dan validasi adalah di sini nih, Mbak. Membangun produknya sudah dengan benar, kalau ini adalah membangun produk yang benar. Teman-teman bisa diulang-ulang, apakah ini sebetulnya sama saja? Tidak, ini beda ya. Oke, teman-teman, kita lanjut tentang kualitas. Oke, menurut Crosby, kualitas adalah pemenuhan terhadap kebutuhan. Kemudian kalau menurut Perry,
kualitas adalah pemenuhan terhadap standar. Lalu kualitas adalah tepat guna, itu menurut Cijuran. Nah, kalau menurut ISO 8402 adalah keseluruhan dari fitur yang menjadikan produk dapat memuaskan atau dipakai sesuai dengan kebutuhan dengan harga yang terjangkau. Jadi kualitas software atau perangkat lunak di sini yang dimaksud ya. Jadi kualitas tentang sistem yaitu keseluruhan dari fitur yang menjadikan produk dapat memuaskan atau dipakai sesuai dengan harga yang terjangkau atau yang sesuai. Jadi ini adalah kualitas dalam perangkat lunak atau software. Nah, kemudian apa sih hubungannya antara testing dan kualitas? Oke, software yang berkualitas adalah software yang bebas dari error dan bug secara objektif, ya. Tepat waktu dan dana, ya, pembuatannya, waktunya dan dananya itu tepat. Sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dan dapat dirawat atau maintainable. Nah, jadi kalau sudah menjadi produknya softwarenya yang berkualitas, pada waktu nanti akan ada perbaikan-perbaikan, penyesuaian-penyesuaian itu mudah. Oke ya, secara kualitas, ya secara kualitas software yang kualitas adalah software yang bebas error dan bug secara objektif. Dan yang jelas di sini di dalam perawatannya atau maintainable-nya itu mudah. Dan di sini ada kata objektif adalah suatu pembuktian ya yang terstruktur, terencana dan tercatat, terdokumentasi dengan baik. Sehingga ada di situ quality control-nya atau QC-nya dan quality ensuring atau QA. Jadi di sini kalau kita ambil benang merahnya, testing tidak dapat memastikan kualitas software namun dapat memberikan kepercayaan atau jaminan terhadap software. Nah, jadi itu ya. Apa hubungannya testing dan kualitas? Oke, yang berikutnya, apa sih faktor-faktor komponen untuk pengukuran kualitas? Di sini ada beberapa ya, akan kita bahas tentang faktor-faktor komponen untuk pengukuran kualitas dari sebuah produk perangkat lunak atau software. Di bagian pertama adalah kualitas di fungsionalitas atau kualitas luar. Nah, itu di sini meliputi tentang kebenaran atau correctness, kemudian reliabilitas atau reliability, kemudian termasuk di sini adalah kegunaan atau usability, dan yang terakhir adalah integritas atau integrity. Nah, kemudian kualitas di rekayasa atau kualitas dalam adalah efisiensi ya. Kemudian testabilitas atau testability. Dan dokumentasi atau documentation serta struktur atau structure. Dan yang terakhir adalah adaptabilitas atau kualitas ke depan. Jadi ini meliputi fleksibilitas atau flexibility serta di sini adalah reusabilitas atau reusability ya. Dan yang terakhir tadi sudah kita singgung juga tentang maintainabilitas atau maintainability ya. Oke, kita akan bahas satu-satu tentang kualitas dari mulai fungsionalitas dan sampai di adaptabilitas. Oke. Nah, kita masuk di kualitas perangkat lunak dalam hal ini tadi adalah fungsionalitas atau kualitas luar. Di sini meliputi adalah kebenaran atau correctness, yaitu karakteristik yang berkaitan dengan bagaimana program itu mampu memenuhi spesifikasi dan tujuan yang ingin dicapai oleh pengguna dan kebenaran informasi yang dihasilkan. Ini kalau bicara tentang kualitas secara fungsi. Ya. Yang pertama tadi kan kebenaran atau correctness. Nah, kemudian yang kedua adalah saya besarkan biar kelihatan reliabilitas. Nah, di sini yang dimaksud dengan
reliabilitas ini adalah suatu konsistensi atau serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur ya. Dan reliability ini juga bisa diartikan sebagai ketepatan atau keakuratan ya pengukuran dalam sebuah percobaan. Nah, ini kalau pengukuran tentang kualitas. Dan kemudian yang berikutnya adalah tentang kegunaan atau usability. Apa yang dimaksud dengan kegunaannya? Yaitu tingkat kualitas dari sistem yang mudah dipelajari. Ya, kalau ini dia dikatakan berkualitas, berarti tingkat kualitas yang dimaksud dia dari usability ini adalah tingkat kualitas dari sistem yang mudah dipelajari, ya. Ini kan kegunaannya. Kemudian mudah digunakan dan mendorong pengguna untuk menggunakan sistem sebagai alat bantu positif dalam menyelesaikan tugas. Ya, karena ini adalah sebuah software, tentu saja selain berkualitas, mudah dipelajari, dan ini adalah membantu menyelesaikan sebuah pekerjaan atau tugas. Dalam konteks ini yang dimasuk adalah sistem ya. Tadi perangkat lunak. Nah, kemudian yang terakhir adalah integritas. Di sini jadi kualitas dalam fungsionalitas ini adalah yang terakhir adalah integritas atau integrity. Nah, apa itu maksudnya? Integrasi sistem informasi dapat membantu penyederhanaan tugas-tugas atau pekerjaan secara rutin. Kemudian sistem komputer atau aplikasi yang sudah terintegrasi dan mempercepat selesainya pekerjaan user. Ini terintegritas atau terintegriti ya. Seperti itu. Oke, next kita lanjut. Oke. Kemudian kita akan bahas lagi tentang kualitas dalam hal ini adalah rekayasa atau kualitas dalam. Oke. Yang pertama adalah efisiensi. Apa itu efisiensi yang dimaksud dalam rekayasa kualitas dalam ini? Yaitu adalah ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya SDM atau sumber daya untuk mencapai hasil yang dari kegiatan yang dijalankan. Jadi secara efisiensi sumber daya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah testability atau testabilitas. Apa yang dimaksud dengan testabilitas dalam hal ini, dalam kualitas dalam ini? Itu adalah salah satu faktor penting dari kualitas perangkat lunak. Testabilitas ini yaitu seberapa mudah ya suatu program komputer dapat dites. Makanya disebut testabilitas. Gampang ditesnya atau mudah ditesnya. Semakin tinggi testabilitasnya, itu maka semakin baik kualitasnya. Jadi pada waktu pengujian itu mudah, nggak ribet gitu. Ya. Jadi semakin tinggi testabilitasnya, itu semakin baik kualitasnya. Kemudian yang berikutnya adalah dokumentasi atau documentation. Yang dimaksud di sini adalah kumpulan bahan tertulis yang menjelaskan sistem atau aplikasi perangkat lunak. Di mana dalam dokumentasi ini mencakup berbagai dokumen yang memberikan wawasan tentang desain, fungsionalitas, arsitektur, dan penggunaan perangkat lunak. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita akan bahas tentang struktur ya dari kualitas dalam struktur. Nah, apa struktur itu? Nah, di sini yang dimaksud adalah mengacu pada organisasi atau hubungan antar komponen sistem. Ya, termasuk di situ dalamnya adalah kode, struktur database, dan struktur arsitektur sistem secara keseluruhan. Istilahnya terstruktur. Jadi kesimpulannya dalam pengujian implementasi sistem, pengujian struktur akan mengevaluasi ya, seberapa baik struktur sistem didesain dan diimplementasikan. Ya, ini termasuk pengujian integrasi antara komponen sistem, pengujian fungsionalitas dan tergantung pada struktur, dan pengujian interaksi antara struktur-struktur yang berbeda. Pengujian struktur penting untuk apa? Untuk memastikan bahwa sistem terorganisasi dengan baik dan dapat diandalkan. Nah, yang sekarang yang berikutnya adalah
adaptabilitas. Ya, jadi kualitas ke depan ini. Yang pertama adalah fleksibilitas atau flexibility, kemudian reusabilitas atau reusability, kemudian maintainabilitas atau maintainability. Kita akan bahas satu-satu. Apa itu fleksibilitas? Di sini maksud adalah konteks perangkat lunak atau sistem merujuk pada kemampuan sistem untuk menanggapi perubahan dengan cara cepat dan efisien tanpa mengalami gangguan. Jadi fleksibel ya. Jadi di sini pada waktu ada perubahan ya, itu mudah, fleksibel ya. Jadi di sini perubahan dengan cepat dan efisien tanpa mengalami gangguan yang berarti pada fungsionalitas atau kinerjanya. Jadi kalau perangkat lunak itu pada waktu ada perubahan itu tidak mengalami gangguan yang signifikan ya. Jadi fleksibilitas itu fleksibel. Nanti tidak akan mengganggu dari fungsi ataupun kinerjanya. Oke, dan berikutnya adalah reusability ya. Reusability ini memungkinkan sistem untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan operasional, kebutuhan bisnis atau teknologi tanpa mengganggu operasi lingkungan kebutuhan bisnis. Di sini reusability memungkinkan sistem untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan operasional, kebutuhan bisnis atau teknologi tanpa mengganggu operasi normal atau kualitas layanan. Dan ini ada beberapa poin perangkat lunak atau sistem. Oke, yang pertama adalah konfigurasi. Jadi sistem yang fleksibel harus dapat dikonfigurasi dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dan memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengaturan sesuai dengan preferensi mereka. Ini bisa berupa pengaturan konfigurasi melalui antarmuka pengguna atau file konfigurasi yang dapat diedit. Kemudian di sini penggunaan pola desain yang fleksibel termasuk dalam menerapkan pola desain fleksibel seperti pola desain strategi, pola desain pengendali atau pola desain pelaksanaan dapat membuat sistem lebih mudah diubah atau diperluas dalam waktu yang singkat. Dan pola-pola desain ini memisahkan logika bisnis dari detail implementasi sehingga memungkinkan perubahan pada satu bagian tanpa mempengaruhi bagian yang lain. Dan secara modularitas itu kunci dari fleksibilitas dengan membagi sistem menjadi modul-modul yang independen sehingga modul dapat diubah digantikan tanpa mengaruhi modul lainnya. Hal ini mungkin untuk perubahan yang cepat dan terisolasi sehingga meningkatkan fleksibilitas sistem secara keseluruhan. Dan ini termasuk juga adalah kemampuan untuk menambah atau menghapus fitur, ya, kemudian kemampuan integrasi, kemampuan pengujian yang komprehensif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fleksibilitas ini dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem, tim pengembang dapat membangun sistem yang lebih adaptif ya, mudah diubah dan dapat memenuhi kebutuhan yang berubah-ubah dari pengguna atau bisnis. Dan hal ini meningkatkan nilai sistem dalam jangka panjang dan memastikan bahwa sistem tetap relevan, efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan dan kebutuhan.
Oke, yang terakhir adalah maintainabilitas. Nah, di sini yang dimaksud adalah kemudahan pemeliharaan. Jadi sistem yang berkualitas itu dia adalah mudah dipelihara. Ya, jadi kalau sistem itu terjadi masalah, kemudian terjadi perbaikan itu mudah ya. Seperti yang tadi disebutkan, nanti tidak akan mengganggu fungsionalitas atau fitur-fitur yang lain atau kinerja yang lain. Nah, di sini adalah faktor penting ya dalam adaptabilitas sistem. Jadi kemampuan sistem untuk dipelihara dengan mudah dan efisien merupakan salah satu aspek kunci dari adaptabilitas. Karena perubahan yang terjadi dalam lingkungan sistem, kebutuhan sistem sering memerlukan kebutuhan atau peningkatan pada sistem itu sendiri. Nah, ini ada beberapa yang nanti teman-teman bisa baca, kemudian teman-teman simpulkan tentang poin yang menjelaskan bagaimana maintainability ini berkontribusi terhadap adaptabilitas dalam pengujian implementasi sistem. Nah, dengan ini bisa disimpulkan bahwa sistem memiliki maintainability yang baik melalui pengujian yang komprehensif. Nah, kemudian tim developer atau tim pengembang dan penguji dapat memastikan bahwa sistem dapat dipelihara ya. Jadi dapat di-maintenance dengan mudah dan efisien sehingga memungkinkan untuk adaptasi yang cepat terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan operasional dan kebutuhan bisnis. Ini merupakan aspek penting dalam adaptabilitas ya, jadi kualitas dalam adaptabilitas sistem secara keseluruhan. Nah, itu teman-teman materi kita tentang testing dan implementasi. Dan nanti teman-teman bisa memberikan kesimpulan atau summary dari materi yang telah saya sampaikan tadi. Oke, dan jangan lupa untuk teman-teman untuk mengumpulkan tugas nanti yang akan diberikan, yaitu tentang pembuatan proposal ya dari testing implementasi. Oke, terima kasih teman-teman untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan dalam pertemuan kedua, yaitu tentang testing dan implementasi. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.